Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak dosen usul fiqh, kemudian pemirsa yang kemungkinan menonton video ini, bahwa sebagai tugas tengah semester kami sebagai mahasiswa ditugaskan untuk menjelaskan pengertian usul fiqh, kemudian sejarah tentang hukum taklifi dan hukum wad'i, kemudian sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Video ini kemudian saya bikin sebagai tugas untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa, dan ini juga nantinya akan diupload di portal akademik. Oleh karena itu, izinkan saya menjelaskan sekedar pengertian usul fiqh. Yang pertama adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fiqh berupa kaidah guna untuk mengetahui cara penggunaannya, juga untuk mengetahui keadaan orang yang menggunakannya, dengan tujuan mengeluarkan hukum amali dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Kemudian dalam Islam, hukum terbagi menjadi dua, yakni taklifi dan wad'i. Taklifi adalah hukum yang berisikan tuntutan atau larangan atau pembolehan mengenai perbuatan manusia yang diatur dalam kitab Allah. Bisa berarti juga hukum yang mempunyai makna tuntutan dalam pengertian untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf atau orang yang dikenakan hukum oleh Allah, atau yang mengandung pilihan di antara yang dikerjakan maupun yang ditinggalkan. Dengan kata lain, hukum taklifi adalah yang dituntut melakukannya atau tidak melakukannya, atau dipersilahkan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Kemudian macam-macam hukum wad'i. Yang pertama, sebab. Jenis hukum wad'i yang pertama adalah sebab. Jika dalam hukum wad'i, sebab diartikan sebagai tanda lahirnya hukum Islam. Jadi pembentukan hukum Islam itu dikarenakan satu sebab. Oleh karena itu butuh sebab tertentu untuk membentuk atau mengatur hukum-hukum dalam Islam. Yang kedua, jenis hukum wad'i adalah syarat. Seperti pengertian pada umumnya, syarat dijadikan sebagai hal-hal yang diwajibkan untuk dilakukan. Sementara syarat dalam hukum wad'i dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah syarat akli, syarat adi, dan syarat syar'i. Kemudian macam yang ketiga adalah penghalang. Jenis hukum wad'i yang satu ini bisa juga diartikan sebagaimana artinya penghalang, merupakan sebuah hal yang dapat membatalkan perkara atau pembentukan hukum Islam itu sendiri. Yang keempat, macam hukum wad'i adalah sah dan batal. Sah dan batal menjadi jenis hukum wad'i selanjutnya. Sah dapat diartikan sebagai status dari tanggung jawab atau pahala dan ganjaran di akhirat. Sebaliknya juga, batal dapat diartikan sebagai hal yang dapat melepaskan tanggung jawab, yang dapat juga menggugurkan kewajiban di dunia, yang menyebabkan tidak memperoleh pahala di akhirat. Kemudian tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama dalam pengambilan atau pembentukan hukum Islam. Kemudian
sunnah adalah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, dan ini kemudian yang disepakati oleh jumhur ulama. Kiranya hanya ini yang bisa saya memberikan pengertian atau sekilas jawaban tentang tugas yang diberikan Bapak dosen untuk kewajiban dalam hal ujian tengah semester ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.